pertama, tujuan pembelajarannya adalah Ibu mengharapkan nanti kalian bisa menganalisis pengertian sholat. Kemudian yang kedua, agar kalian dapat menganalisis rukun sholat. Kemudian yang ketiga, agar kalian dapat menganalisis apa-apa saja syarat dari sholat, ya. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran kita mereview kembali. Artinya kita mengulang pembelajaran kita yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, benar sekali, tentang toharoh. Nah, siapa yang masih ingat pengertian dari toharoh? Saya, Bu. Ya, silahkan Melianti. Toharoh artinya bersuci, Bu. Ya, benar sekali. Jadi toharoh itu artinya bersuci. Nah, anak-anak ya. Jadi pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu, yaitu kalau hari ini tentang sholat ya. Nah, jadi sebelum sholat itu kita harus bertoharoh, artinya harus bersuci terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara melakukan wudhu, ya, berwudhu. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan pemantik untuk kalian, ya. Nah, di dalam sholat, sholat yang kita bahas ini adalah sholat wajib. Nah, ada berapa sholat wajib yang kita laksanakan dalam satu hari? Lima, benar. Nah, coba sebutkan satu persatu beserta rukunnya. Coba Ringo, yang pertama sholat apa Ringo? Sholat subuh 2 rakaat, Bu. Ya, benar, sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, coba Radit. Sholat zuhur 4 rakaat, Bu. Ya, sholat apa? Zuhur 4 rakaat. Kemudian yang ketiga, Fidu. Sholat asar 4 rakaat. Ya, sholat asar 4 rakaat. Hadi, yang keempat. Sholat maghrib 3 rakaat, Bu. Ya, benar sekali, sholat maghrib yaitu 3 rakaat. Dan yang terakhir Elsa. Ya, sholat isya 4 rakaat. Nah, jadi anak-anak, Ibu pasti kalian sudah melaksanakan sholat tersebut ya. Nah, jadi dalam satu hari kita laksanakan sebanyak 5 waktu. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu tentang sholat. Nah, apa pengertian dari sholat? Siapa yang bisa menjawab apa pengertian dari sholat? Saya, Bu. Ya, silakan Mega. Ya, sholat ya secara bahasa berarti doa. Nah, kalau itu tadi berdasarkan secara bahasa. Kalau secara istilah, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Marsi. Sholat secara istilah berarti gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, benar sekali ya. Jadi secara istilah artinya sholat itu adalah gerakan dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah, dari pengertian sholat tadi ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa itu takbiratul ihram, Bu? Nah, apa itu takbiratul ihram? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Kriti? Saya, Bu. Ya, Tio. Takbiratul ihram berarti mengangkat kedua belah tangan lalu mengucapkan Allahu Akbar. Ya, benar sekali. Nah, jadi takbiratul ihram itu artinya mengangkat kedua belah tangan dan mengucapkan ya Allahu Akbar. Nah, kemudian selanjutnya ya setelah kita mengetahui apa pengertian dari sholat, nah kita harus mengetahui mengapa kita harus melaksanakan sholat. Apa alasannya sampai kita harus melaksanakan sholat? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Tia. Karena sholat itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Ya, benar sekali. Nah, jadi sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Kemudian yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, Nggi, silakan. Karena sholat itu adalah tiang agama. Ya, jadi karena sholat itu adalah tiang agama. Nah, jadi anak-anak, alasan mengapa kita harus melaksanakan sholat adalah yang pertama, ya tadi adalah sholat merupakan kewajiban bagi orang Islam. Kemudian yang kedua, sholat itu merupakan tiang agama. Nah, jadi agama ya Islam itu ibaratnya rumah. Kalau rumah itu harus memiliki tiang. Bagaimana kalau tiangnya runtuh?
Nah, rumahnya juga ikut roboh atau ikut runtuh ya. Nah, jadi sama seperti Islam ya. Kalau misalnya tiangnya yaitu sholat itu runtuh, maka Islamnya juga runtuh ya anak-anak ya. Nah, jadi kemudian alasan yang paling penting juga mengapa kita harus melaksanakan sholat itu adalah karena yang paling penting sholat itu merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Nah, jadi waktu hari kiamat itu bukan pangkat yang dipertanyakan, bukan jabatan yang dipertanyakan, tapi tentang amalan sholatnya ya. Nah, bisa dimengerti ya anak-anak ya. Nah, jadi mulai sekarang kita sudah tahu pentingnya melaksanakan sholat. Nah, jadi mulai sekarang kita perbaiki sholat kita ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui mengapa alasan kita harus sholat, tentunya kita harus tahu bagaimana tata cara melaksanakan sholat. Nah, ibu yakin anak-anak ibu ini semuanya sudah tahu dan sudah melaksanakan sholat sesuai dengan tata caranya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tata cara dari sholat? Saya, Bu. Ya, silakan Arsy. Tata cara sholat ialah dimulai dengan berdiri, lalu mengucapkan niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu tasyahud awal, tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, dan yang terakhir salam. Ya, benar sekali yang dikatakan Arsy. Beri tepuk tangan kepada Arsy. Nah, jadi ibu yakin kalian sudah paham ya tentang tata cara sholat ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa pengertian sholat, kemudian mengapa kita harus sholat, kemudian bagaimana tata cara sholat ya. Yang terakhir, yang terpenting, nah yaitu tentang untuk apa ya, untuk apa ataupun apa manfaat dari kita melaksanakan sholat ya. Apa manfaatnya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, beri tepuk tangan kepada Mira. Kemudian yang kedua. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Masya. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi anak-anak ya, jawaban yang diberikan oleh teman-teman kalian itu benar, bahwa ya pentingnya ataupun manfaatnya dari kita melaksanakan sholat adalah yang pertama apa tadi? Untuk Mencegah perbuatan ya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. ya benar sekali, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah ya, kemudian yang paling penting manfaat yang kita dapatkan dari melaksanakan sholat adalah untuk ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Nah, selanjutnya hari ini ya Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama. Nah, Ibu membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, kemudian yang kedua, Ibu nanti akan memberikan kalian tugas kelompok ya. Nah, kemudian yang ketiga, tugas kalian nanti adalah mengidentifikasi ya tugas tersebut bersama-sama dengan kelompoknya, diskusikan bersama-sama ya. Nah, kemudian yang keempat ya, nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, bisa dimengerti langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Bisa. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video. Salam ya, pengertian sholat. Cara bahasa sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat. Sedangkan secara istilah, sholat adalah bentuk ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syariat.
dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, sholat fardu adalah sholat yang harus dikerjakan orang Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, dari pembelajaran kita tadi, dari video tersebut tadi, apa yang dapat ya kita pelajari dari video yang sudah Ibu tayangkan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan Asif. belajar tentang pengertian sholat Bu. Ya, jadi tadi video tersebut sudah menjelaskan tentang pengertian sholat. Kemudian siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Elsa. Belajar tentang rukun serta syarat sah dan syarat wajib. Ya, belajar tentang rukun serta syarat sah dan syarat wajib sholat. Nah, anak-anak sekarang ya kita lanjut pada kegiatan diskusi kita. Nah, di sini Ibu memberikan tugas ya, tugas kelompok yang harus kalian kerjakan ya. Nah, jadi di dalam lembar kerja ya ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, siapa kelompok yang paling cepat mengerjakan, silahkan langsung maju ke depan ya. Nanti kelompok yang paling cepat mengerjakan dan yang paling benar jawabannya akan Ibu kasih hadiah ya. Nah, jadi semangat ya untuk mengerjakannya ya. Nah, ini Ibu bagikan lembar kerjanya. Sudah selesai, silakan maju ke depan. Cepat, cepat. Nah, siapa lagi yang sudah selesai? Ayo. Kan tugas diskusinya. Silakan dibacakan hasil dari kelompoknya. Kelas 1, jelaskan pengertian sholat. Secara bahasa berarti doa. Ya, untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini hadiah yang keempat untukkan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi? Siapa? Ya, silakan Mega. Sholat secara bahasa adalah doa dan secara istilah berarti gerakan mengucapkan mengawali dengan takbiratul ihram dan diri dengan salam. Kedua, siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita? Ya, silakan Tia. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian evaluasi formatif, ya, memberikan kalian soal. Yang pertama yaitu bentuk soalnya adalah soal objektif. Silakan buka buku LKS-nya halaman 20 ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tes evaluasi formatif yang bersifat lisan. Nah, artinya Ibu akan bertanya secara langsung kepada anak-anak Ibu ya. Apakah sudah siap untuk ikut tanya? Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, jadi sudah dipahami ya materi tentang sholat ya. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan ya, kita akan belajar tentang zikir. Nah, jadi di rumah sebelum masuk pada pembelajaran zikir, nah bisa dibaca-baca di rumah ya bukunya ya. Nah, baik anak-anak, marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.